Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi kami yang berjudul Pengertian Peserta Didik dan Teori Psikologi tentang Hakikat Peserta Didik. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvina Dwi Angelindasi dengan NIM A251210006. Nah, materi yang pertama adalah pengertian peserta didik. Apa sih peserta didik itu? Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal, pendidikan informal, maupun pendidikan non-formal pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Nah, secara etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapat pengajaran ilmu pendidikan. Nah, selanjutnya secara terminologi, peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan, perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk pribadi serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu karakteristik peserta didik. Ada 3 macam karakteristik atau keadaan yang ada pada siswa dan perlu diketahui oleh seorang guru. Yang pertama, karakteristik atau keadaan yang berkenaan dengan kemampuan awal siswa. Maksudnya di sini seorang guru harus mengetahui kemampuan awal setiap siswanya. Apakah siswanya itu cepat tanggap atau cepat memahami materi yang dia berikan. Yang kedua, karakteristik atau keadaan yang berkenaan dengan latar belakang dan status sosial. Di sini maksudnya seorang guru harus mengetahui latar belakang atau status sosial dari setiap siswanya. Latar belakang dan status sosial seorang siswa itu ada yang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan status sosial ini, diharapkan seorang guru itu harus mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif terhadap siswanya. Yang selanjutnya yaitu karakteristik atau keadaan siswa yang berkenaan dengan perbedaan kepribadian. Maksudnya seorang guru harus dapat membedakan kepribadian setiap siswanya karena setiap siswa itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Materi selanjutnya yaitu kondisi peserta didik juga senantiasa mengalami perubahan seperti yang pertama, karakteristik dan ciri perkembangan anak usia sekolah dasar. Di usia sekolah dasar itu seorang anak lebih cenderung senang bermain dan lebih suka bekerja sama dalam kelompoknya. Kedua, karakteristik anak usia sekolah menengah pertama. Karakteristik pada anak usia sekolah menengah pertama yaitu memiliki tinggi badan dan berat badan yang tidak seimbang. Mulai timbul ciri-ciri seks sekunder yang berikutnya memiliki reaksi dan ekspresi yang masih labil. Yang ketiga, karakteristik anak usia remaja sekolah menengah atas. Karakteristik pada anak usia sekolah menengah atas yaitu dapat memilih dan mempersiapkan karirnya di masa mendatang, dapat bertanggung jawab secara sosial, dan mampu bersikap mandiri. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman kelompok saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sira Sanielindo dengan stambuk A251-21001. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teori-teori tentang hakikat perkembangan peserta didik. Teori yang pertama yaitu teori psikodinamika, di mana teori ini berupaya menjelaskan hakikat dan perkembangan tingkah laku atau kepribadian manusia. Teori ini dipelopori oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud membedakan kepribadian manusia ke dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu it merupakan aspek biologis kepribadian karena berisikan unsur-unsur biologis di dalamnya. Yang kedua yaitu ego. Ego merupakan aspek psikologis kepribadian karena timbul dari kebutuhan organisme untuk berhubungan secara baik dengan dunia nyata. Yang ketiga yaitu superego. Superego ini merupakan aspek sosiologis kepribadian karena merupakan wakil nilai-nilai tradisional dan cita-cita masyarakat sebagaimana yang ditafsirkan
orang tua kepada anak-anaknya melalui berbagai perintah dan larangan. Teori yang kedua yaitu teori behavioristik. Teori ini meyakini bahwa tingkah laku manusia merupakan hasil dari pembawaan genetis dan pengaruh lingkungan atau situasi. Teori yang ketiga yaitu teori humanistik. Teori ini meyakini bahwa tingkah laku manusia tidak dapat dijelaskan sebagai hasil dari konflik-konflik yang disadari maupun yang tidak disadari, sebagai hasil pengondisional yang sederhana. Kemudian teori yang keempat yaitu teori psikologi transpersonal, di mana teori ini mengintegrasikan aspek spiritual dan transendensi pengalaman manusia menggunakan kerangka psikologi modern. Teori yang kelima yaitu teori nativisme. Teori ini aliran ini berasal dari kata natus yang berarti lahir dan nativis pembawaan. Sehingga teori ini berpandangan bahwa manusia sejak lahir itu sudah mempunyai kekuatan atau potensi yang kemudian ketika ia lahir ia akan mengembangkan potensi tersebut. Kemudian teori yang keenam yaitu teori empirisme. Teori ini berasal dari kata empiri yang berarti pengalaman. Sehingga teori ini tidak mengakui adanya pembawaan atau potensi yang dibawa ketika manusia itu lahir. Dengan kata lain, bahwa manusia itu lahir dalam keadaan suci, dalam pengertian tidak membawa apa-apa. Kemudian ketika ia sudah lahir, potensi yang ada pada dirinya itu ia dapatkan dari lingkungan sekitarnya. Kemudian teori yang terakhir yaitu teori konvergensi, di mana aliran ini berpandangan bahwa perkembangan individu ya, baik itu perkembangan bakat maupun dari keturunan atau delegasinya itu memainkan peranan penting di dalamnya, sehingga manusia itu ketika semuanya itu seimbang, manusia itu dapat berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Sekian pemaparan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh teman kelompok saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Teguh Sukriawan dengan NIM A2512108. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi teori-teori psikologi terhadap hakikat peserta didik. Dalam pandangan atau perspektif pedagosis, peserta didik itu dipandang sebagai manusia yang memiliki potensi sejak dari lahir, yang dimana sehingga potensi yang telah dimiliki oleh peserta didik tadi itu perlu untuk dikembangkan, perlu untuk dibina, perlu untuk digali, perlu untuk dibimbing untuk menjadi lebih baik, untuk agar peserta didik tadi yang memiliki potensi pada dirinya itu semakin tergali, semakin lebih baik lagi ke depannya. Kemudian dalam psikologi, peserta didik itu merupakan individu yang sedang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Dalam tahap ini mereka memerlukan binaan, bimbingan, bahkan pengarahan agar apa yang dalam dirinya tadi itu terus berkembang, terus digali oleh dirinya. Kemudian di sini pada kesempatan ini kami juga membahas mengenai tingkah laku atau
tingkah laku dari peserta didik tersendiri, yang dimana menurut salah satu pengemuka yaitu Farewood, yang dimana dia mengatakan bahwasanya manusia itu terdiri atas 3 unit di dalam dirinya, yaitu ID, ego, dan superego. Yang dimana ID yaitu mengenal kebutuhan atau dasar dari kebutuhan dari diri kita sendiri. Misalkan seperti contoh, kita sadar bahwa kita itu memerlukan tidur, memerlukan makan, memerlukan minum. Bahkan ID juga memprogram dimana kita itu perlu untuk mengeksplor apa yang sudah ada sebelumnya. Kemudian ego yang dimaksud di sini merupakan cara menghadapi realita yang sedang kita alami. Misal dengan menunda kepuasan tertentu kita dan membantu menghilangkan ketegangan atau bahkan keresahan pada dalam diri kita, maka ID kita tadi atau keinginannya kita tadi itu terpenuh. Maka keinginannya kita yang kita inginkan bahkan terpenuhi, tapi bukan pada saat itu juga. Dalam contoh yang lebih bisa kita pahami bersama, misal saya ingin misalkan dalam sebuah restoran saya memesan minuman, tapi minuman ini belum datang, tapi rasa haus saya itu sudah menggebu-gebu, dalam artian sudah haus, sudah kering tenggorokan, ingin sekali minum. Tapi ego ini sadar bahwasanya saya akan menunggu pesanan saya sampai datang karena saya tahu pesanan tersebut akan datang. Seperti itu singkatnya dari contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian superego yang dimaksud di sini merupakan aspek moral yang diterima oleh peserta didik atau seorang manusia atau individu, yang dimana itu kita mendapatkan yang dimana superego ini kita dapatkan dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan di sekeliling kita, di sekeliling tempat kita tumbuh dan berkembang sebagai seorang individu, yang dimana dalam lingkungan atau dalam keluarga kita ditanamkan mengenai nilai-nilai, bahkan sebuah moral yang berlaku dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan masyarakat, bahkan dalam lingkungan yang baru akan kita temui nantinya. Kemudian ID, ego, dan superego ini ketiganya tidak dapat dipisahkan karena ketiganya itu sama dapat menciptakan perilaku manusia, yang dimana ID itu memberikan tuntutan kebutuhan seperti makan tadi. Kemudian ego itu membatasi realita, dimana misalkan kita dalam posisi puasa, kita menahan diri atas apa dari ego ID kita tadi itu ego yang kita paham dari sini. Kemudian superego itu menanamkan nilai moral pada tiap tindakan yang akan kita lakukan. Jadi di sini kita paham, misalkan kita melakukan tindakan tersebut, apakah itu benar atau apakah itu benar atau salah, kita paham dari nilai-nilai yang telah ditanamkan pada diri kita. Kemudian jika ketiga ini tidak seimbang atau ada salah satu yang luput dari diri seorang manusia atau individu, maka akan terjadi kecemasan atau anxietas atau kecemasan. Saya lanjutkan. Jadi ketika ketiga tadi itu yaitu ID, ego, superego itu tidak sinergi atau ada salah satu yang kita tidak terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan terjadi sebuah kecemasan secara sadar atau tidak yang akan kita alami. Misalkan
menyebabkan suatu kegaduhan dalam lingkungan baru atau lingkungan yang sedang berjalan pada saat itu. Kemudian dalam kecemasan ini terbagi ada 3 kecemasan. Yang pertama kecemasan objek, yang dimana itu merupakan ketakutan dari dunia nyata, yang kita takuti apa yang akan terjadi di sana kalau misalkan kita melakukan hal tersebut. Kemudian kecemasan neurotik, yang dimana kecemasan ini terjadi karena ingin memuaskan idea, ingin memuaskan keinginannya kita, ingin memuaskan keinginannya kita sendiri, kemudian kita mengesampingkan orang lain seperti itu. Kemudian kecemasan moral, yang dimana ketakutan ini dilihat dari nilai moral yang ada dalam masyarakat. Ketika kita melakukan suatu kesalahan, maka kita akan merasa malu atau sebagainya. Ketika kita melakukan kesalahan, maka kita merasa apa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan norma yang sedang berjalan pada tempat di mana kita berpijak. Kemudian dari sisi ini kita dapat memahami bersama bahwasanya setiap karakter atau setiap individu itu dalam mengekspresikan apa yang dia inginkan itu tercipta karena dari lingkungannya, karena dari nilai-nilai atau norma-norma yang telah ditanamkan oleh pada dirinya sejak dari kecil, kemudian dia terapkan di tempat baru seperti itu. Yang dimana setiap individu itu memiliki perbedaan individual, yang dimana yang saya jelaskan tadi di awal bahwasanya setiap individu memiliki latar belakang masing-masing. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mewakili kelompok kami meminta maaf atas kekurangan dari presentasi yang kami paparkan mengenai materi yang telah ada sebelumnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.